Pastinya lu pernah lah lihat teman-teman lu atau nggak mungkin lu sendiri ketika mereka itu dapat gaji UMR, tapi gajinya itu selangit banget gitu. Kok gaji, gayanya hidupnya itu selangit gitu. Dan tentunya ini biasanya orang-orang yang mereka ngelakuin hal kayak gitu karena pertama mereka itu baru pertama kali megang duit gede. Tentunya dengan gaji UMR di Jakarta contoh guys ya, dengan ya sekitar kurang lebih 5,9 atau 5,8 lah. Tentunya pasti ketika mereka dapat uang banyak, wah gila cuy. Di pikiran mereka langsung tuh foya-foya, beli makan enak segala macamnya. Yang sebelum-sebelumnya ketika mereka punya sedikit uang, mereka makannya di warteg, makan di pinggiran jalan segala macamnya. Nah, ketika mereka udah merasa punya banyak duitnya di ATM ada 5 juta, nah langsung tuh mereka beralih ke food court yang lebih estetik, yang lebih mewah. Berapa? Biar dia tuh bisa gitu memamerkan di media sosial, mau itu di Instagram, di WhatsApp atau nggak di TikTok. Dan tentunya hal ini tuh nggak salah guys ya, karena banyak yang bilang self reward. Nah, inilah kata-kata self reward yang dimana menjadi tameng yang sebesar-besarnya buat para Gen Z dan juga para pekerja di UMR. Tentunya emang nggak salah sih, tapi sebisa mungkin ketika lu pengen self reward atau nggak healing segala macamnya, itu harus ada budgeting di awal. Ingat guys ya, teman-teman sebisa mungkin kalau misalnya mau mengeluarkan per bulan, itu nabungnya itu jangan di akhir, tapi nabungnya itu di awal. Jadi lu kalau misalnya lu dapat gaji, nah lu langsung tuh sisihin. Misal gaji lu 5,8, ya udah lu sisihin semisal 2 juta buat investasi, atau enggak 2 juta buat nabung, atau enggak 2 juta buat ya bahasanya buat lu grow up lah, ikut seminar, ikut bootcamp semacam ya. Nah 3 jutanya udah buat kebutuhan lu sehari-hari. Kalau misalnya lu ngekos, nah lu mungkin agak sedikit dikecilin lah. Kayak misalnya investasi lu sebulan cuma 1 juta atau 500, sisanya buat bayar uang kos, sisanya lagi ya udah buat kebutuhan lu atau stok lu buat ke sebulan kemudian. Kalau misalnya lu perhatiin orang-orang yang mereka itu gaji UMR tapi so flexing itu di sosial media, tentunya karena mereka itu ke pressure aja gitu, ngeliat teman-temannya itu udah sukses, udah bener-bener banyak duitnya lah di sosial media. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya dia ngambil gambar di Pinterest atau nggak dia ngambil gambar dari TikTok punya orang lain segala macamnya. Dan ya mereka dengan sadarnya ngakuin gitu kalau misalnya itu punya dia, padahal mah dia ngambil dari orang lain. Ada juga yang ketika dia benar-benar lagi healing, ya udah dia foto banyak-banyak, dia hunting banyak-banyak, video segala macamnya. Nah, baru di let postin ketika mungkin dia jalan-jalan itu di bulan Agustus. Nah, ya udah di bulan September, Oktober mereka ya udah tinggal dipakai gitu buat story, buat flexing segala macamnya. Padahal kan itu let post ya, tapi orang-orang kan nggak ada yang tahu. Intinya orang-orang tahu kalau misalnya gue lagi liburan, lagi santai segala macamnya. Padahal ya di sini karena masih pusing gitu, cicilan di mana-mana, habis itu kredit di mana-mana, belum jalan segala macam ya. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Kenapa sih banyak orang yang gaji UMR tapi so flexing padahal miskin? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.